keajaiban bersyukur. Saya sungguh merasa bangga dan bersyukur bisa tampil di Mind Slim Coach Monthly Meeting, walaupun saya belum resmi sebagai coach, karena masih menunggu apakah dinyatakan lulus atau tidak ini oleh Master Juli Triharto. Oke, baik. Saya menulis buku bersama istri saya, Dr. Nina Kebalasari. Beliau seorang dokter dari FKUI, spesialis penyakit dalam juga dari FKUI, dan doktornya juga dari FKUI, dan pernah belajar geriatric medicine di Adelaide University Hospital di Australia. Kami mempunyai keyakinan bahwa kehidupan ini sungguh sangat baik bagi orang-orang yang baik. Life is indeed so good for good people. Siapakah orang baik itu? Adalah orang-orang yang berpikir baik, bersikap baik, bertutur kata baik, dan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Jadi wajar kalau kehidupannya juga baik. Di background pendidikan saya seorang PhD, Doctor of Philosophy dari University of Kentucky, Lexington, Amerika, Master of Science juga dari perguruan tinggi yang sama. Kemudian pendidikan S1 saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya kakak kelasnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kemudian pendidikan non formal saya, ini yang paling saya banggakan nomor 1 ya, Certified Mind Slim Coach dengan trainer Master Juli Triharto. Yang lainnya berkaitan dengan hipnotis, hipnoterapis, dan lain-lain. Ada banyak sekali sertifikasi yang saya perlukan untuk mendukung saya sebagai hipnoterapis dan mind slim coach. Saya melakukan praktek dengan izin resmi dari pemerintah di Kota Wisata Cibubur. Lumayan sudah banyak menerima klien. Saya akan memulai presentasi saya dengan menyampaikan dulu definisi sukses. Sukses bagi saya adalah perwujudan progresif tujuan-tujuan yang berharga. Berharga artinya ekologis kalau dalam NLP, baik untukmu, baik untuk sebanyak mungkin sesama manusia, dan baik untuk dunia akhirat kita semua. Progresif artinya hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Filosofi yang saya yakini dalam membahas topik kita kali ini adalah berlakunya hukum sebab akibat. Bahwa segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Untuk setiap akibat ada sebab tertentu. In quote dari Brian Tracy. Dan saya juga suka dengan quote-nya dari Buddha, all that you are is the result of what you have thought. Keseluruhan dirimu saat ini, apa yang dirasakan, dihadapi, dimiliki, itu merupakan hasil dari apa yang dipikirkan sebelumnya. Di Al-Quran juga ada banyak ayat yang menunjukkan itu, betapa pikiran kita, mindset kita itu sangat menentukan. Afala yatafakkarun, afala tadakkarun, afala ta'qilun. Di dalam Injil, ini ada ayat yang paling saya suka. Bahwa whatever you sow sparingly, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Jadi, nabur dikit, nuai dikit, nabur banyak, nuai banyak. Tapi yang saya suka, kelanjutannya ya. Hendaklah setiap orang menabur sesuai kerelaan hatinya, tidak dengan berat hati atau merasa terpaksa. Sebab Allah mencintai orang-orang yang menabur dengan sukacita. Hukum tabur tuai dalam Al-Quran juga ada banyak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan di surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Untuk sukses dan bahagia, hendaknya kita menjalani kehidupan sesuai ikigai kita masing-masing. Ikigai itu apa sih? Ikigai itu adalah alasan untuk hidup, sesuatu yang membuat hidupmu menjadi bermakna dan berharga untuk dijalani. Saya lama beranggapan bahwa hidup ini akan menjadi bahagia dan sukses kalau kita menjalani kehidupan ini dengan melakukan aktivitas yang sesuai dengan passion kita. Tapi ternyata setelah saya belajar ikigai, itu tidak lengkap. Karena passion itu hanya melakukan aktivitas yang dicintai dan dikuasai saja. Ternyata selain dicintai dan dikuasai, kita pun perlu melakukan aktivitas yang dibutuhkan oleh banyak orang
dan memungkinkan kita menjadi profesional, mendapatkan bayaran, mendapatkan kelimpah ruahan finansial pada saat kita melakukannya. Itulah ikigai. Banyak orang yang bertanya, seperti tadi saya di Batan, Serpong tadi, banyak yang bertanya, kalau ada salah satu atau salah dua yang tidak terpenuhi dalam melakukan aktivitas, apa solusinya? Menurut saya solusinya ada dua, yang berusaha membuat aktivitas yang sekarang dijalani itu menjadi ikigai, atau yang kedua mencari aktivitas lain yang memenuhi keempat syarat ikigai tersebut. Nah, kenapa kita harus berbahagia dengan menjalani ikigai itu? Karena orang-orang yang bahagia itu memiliki paling tidak ada 10 kelebihan. Bisa dengan cepat dilihat, mampu bekerja sama lebih baik, lebih kreatif, mengatasi masalah, bukan mengeluhkan masalah, lebih berenergi, lebih optimis, lebih termotivasi. Orang bahagia itu kayak endorfin, sehingga imunitasnya tinggi. Berbeda dengan orang yang tidak berbahagia, itu banyak kortisolnya, sehingga imunitasnya rendah. Banyak teman-teman saya yang meninggal, termasuk para dokter, ya, itu meninggal di era COVID-19 ini, itu salah satunya karena banyak kortisol tidak berbahagia. Dan untuk berbahagia, ternyata hanya diperlukan 3 hubungan yang membahagiakan saja. Yang pertama, menjalin hubungan yang membahagiakan dengan diri sendiri. Untuk itu kita perlu memiliki 3 kebiasaan: sabar, syukur, sederhana. Bahagia dengan orang lain, dengan siapapun kita dapat menjalin hubungan yang membahagiakan, yaitu dengan memiliki kebiasaan hati penuh kasih, mau berbagi, mau memberi, dan bersedia memaafkan. Dan yang ketiga, berbahagia dengan Tuhan pencipta semesta, yaitu surrender. 100% berserah diri kepada Allah. Coba kita rangkum. Ada 4 karakter sukses dan bahagia yang hendaknya kita miliki. Coba sambil mengevaluasi diri kita masing-masing. Yang pertama, orang yang sukses dan bahagia itu berserah diri 100% kepada Allah Tuhan pencipta semesta. Dan seberapa berserah diri itu akan menentukan seberapa sukses dan bahagia kehidupan kita yang kita jalani ini. 100%. Bukan 50%, bukan 70%, 80%, 90%, tapi 100%. Yang kedua, orang yang sukses dan bahagia itu selalu bahagia dengan mengingat Allah, Tuhan pencipta semesta. Banyak klien saya yang datang ngakunya taat beribadah, selalu ingat kepada Tuhan, bahkan puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud, tapi mengalami kecemasan yang parah, bahkan sampai insomnia. Menurut saya ada something wrong ya, dengan pernyataannya itu. Tidak mungkin orang yang mengingat Allah, mengingat Tuhan pencipta semesta, itu tidak bahagia. Karena hanya dengan mengingat Tuhan pencipta semesta lah kita menjadi bahagia. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang ketiga, orang yang bahagia dan sukses itu adalah orang-orang yang gemar menebar cinta, menebar kebaikan dan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin sesama manusia. Dan itu dilakukannya semata-mata dalam rangka mencari keridhaan Allah, bukan karena mengharap balasan atau ucapan terima kasih. Karena menebar cinta, kebaikan, dan kebahagiaan kepada sesama manusia dengan mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih itu merupakan jurus paling cepat untuk mendapatkan ketidakbahagiaan dan ketidaksuksesan juga. Kemudian yang keempat, orang yang sukses dan bahagia itu adalah orang-orang yang fokus pada peningkatan iman, ilmu, dan amal solehnya. Sehingga dia tidak khawatir akan perlakuan zalim, tidak adil terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Karena meyakini sekali bahwa Allah Maha membalas setiap amal perbuatan manusia. Jadi urusan kita, seperti kata Bunda Teresa, it is always between you and God. Jadi kalau kita baik, orang lain jahat, tetaplah berbuat baik. Karena yang akan membalas kebaikan kita itu bukan orang itu, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Kelihatannya sangat simpel ya, dari 4 karakter orang yang sukses dan bahagia itu. Namun demikian, kenapa banyak orang tidak bahagia dan tidak sukses dalam hidupnya, termasuk para klien saya yang mengalami kecemasan, mengalami insomnia, mengalami begitu banyak hambatan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Atau life balance-nya itu tidak utuh. Ya. Ada bagian-bagian dirinya yang lack. Ada 4 penyebab ketidaksuksesan dan ketidakbahagiaan dalam hidup ini. Yang pertama adalah blaming. Blaming ini sebetulnya kebiasaan suka menyalahkan dan mencari kambing hitam. Intinya sebetulnya orang yang suka blaming itu tidak bertanggung jawab, tidak menyadari berlakunya hukum tabur tuai tadi, bahwa apa yang ditabur itu pula lah yang dituai. Jadi kalau orang yang blaming tidak bertanggung jawab itu mendapati apa yang dituainya itu tidak seperti yang diharapkan, maka dia bukannya memperbaiki apa yang ditabur, tapi malah menyalahkan sesuatu atau seseorang sebagai penyebab ketidaksuksesan dan ketidakbahagiaannya tersebut. Yang kedua adalah kebiasaan excusing, berdalih atau mengajukan alasan. Apapun alasan yang diajukan tetap saja tanpa action tak ada result. Apalagi orang-orang yang hanya talk only, no action.
itu sudah dapat dipastikan tidak dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Penghalang kesuksesan yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga adalah justify. Bukannya terus berikhtiar sampai berhasil, orang-orang yang terhalang kesuksesan dan kebahagiaannya karena justifying ini malah menutupi kemalasan dan kelemahannya itu dengan membenarkan keadaan sebagai sesuatu yang sewajar. Dan yang keempat adalah kebiasaan komplain, kebiasaan mengeluh, tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur ini ada saja yang dia keluhkan bahwa sesuatu atau seseorang itu dianggap sebagai penyebab kesedihan dan kegagalan hidupnya. Oke, sekarang kita akan bahas lalu bagaimana cara mengatasi penghalang sukses tersebut, sukses dan bahagia itu. Sehingga perjalanan kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang alamiah bagi kita. Jadi saya mengadopsi mindset-nya Mind Slim bahwa kalau gemuk itu bukan salah Anda, tapi salah program yang tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Begitupun kalau Anda tidak sukses dan tidak bahagia, itu bukan salah Anda, tapi salah program yang tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Untuk itu, kita perlu lakukan terapi untuk mengatasi program yang tidak mendukung kesuksesan kebahagiaan kita itu. Yang pertama adalah terapinya disebut terapi Ho'oponopono. Ini sangat populer akhir-akhir ini, khususnya setelah Joe Vitale itu bekerja sama dengan Dr. Hugh Lane, mempopulerkan, memberikan training yang sangat gencar, training Ho'oponopono ini. Tapi sebetulnya kalau kita rajin saja mengikuti YouTube-nya Dr. Hugh Lane, itu kita akan mendapatkan substansi dari Ho'oponopono itu. Jadi Hugh Lane itu sebetulnya mengajarkan kita bahwa dalam diri ini ada bagian diri kita yang dia sebut sebagai inner child. Inner child itu sebetulnya pikiran bawah sadar. Jadi berkomunikasilah dengan inner child kita masing-masing. Kalau kita mengalami ketidaksuksesan dan ketidakbahagiaan, itu kita sampaikan 4 kalimat mantra ini. Yang pertama adalah I'm sorry, aku menyesal bahwa selama ini kita sudah BJC, blaming, excusing, justifying, dan complaining, sehingga kita telah menarik konflik dalam kehidupan kita saat ini, sehingga kita tidak menikmati kesuksesan dan kebahagiaan yang mestinya dapat kita nikmati. Kita nyatakan kepada si inner child itu bahwa aku menyesal. Kemudian kalimat yang kedua adalah please forgive. Istighfar kepada Allah, mohon ampun, mohon maaf kepada diri sendiri dan juga sesama atas semua kehilafan dan kelalaian. Ya, karena ujung-ujungnya kita juga yang tidak bahagia dan tidak berhasil dalam hidup. Kemudian kalimat yang ketiga adalah thank you. Terima kasih. Kita berterima kasih kepada diri kita sendiri, kepada sesama, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita membuang semua kenegatifan di dalam diri kita. Dan akhiri dengan kalimat I love you. Aku sungguh mencintai. Apa sih reasoning behind Ho'oponopono itu? Reasoningnya sebetulnya simple saja. As you accept, forgive, thank, and love yourself, it is easier for you to accept, forgive, and thank, and love others. Begitu kamu menerima, memaafkan, berterima kasih, dan mencintai dirimu sendiri, menjadi mudah bagi kamu untuk menerima, memaafkan, berterima kasih, dan mencintai orang lain. Dan begitu kamu menerima, memaafkan, berterima kasih, dan mencintai orang lain, maka mudah bagi orang lain untuk menerima, memaafkan, dan berterima kasih, serta mencintai kamu. Jadi hidup itu berputar-putar begitu, dan itu semuanya dimulainya dari diri kita sendiri. It all comes back to you. Semuanya bermula dari kita. Oke, itu terapi yang pertama. Terapi yang kedua adalah terapi self-love atau self-compassion. Ini insya Allah asli dari saya, ini Master Juli Leharto, terapi 6A ini ya. Dan saya sudah melakukan terapi 6A ini bagi banyak orang, termasuk menerapi diri saya sendiri, dan banyak orang terbantu karenanya. Semua luka batin itu berawal, itu kalau kita runut, itu berawal dari lack of 6S. Ya. Karena kita dalam perjalanan hidup kita, terutama waktu kecil, kita tidak mendapatkan 6A yang sebetulnya amat sangat kita butuhkan. Ketika kita masih dependent kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita butuh 6A itu. Dan ketika kita tidak mendapatkannya, kita mengalami luka batin. Dan luka batin itu terbawa sampai kita dewasa. Yang tidak disadari oleh orang-orang yang mengalami luka batin itu adalah bahwa setelah kita dewasa, itu sebetulnya kita tidak lagi memerlukan nama itu dari pihak lain. Saya suka memberikan ilustrasi begini, ketika kita masih kekurangan makanan, mungkin lahir dari keluarga yang miskin, seperti saya dulu, itu kalau saya bertandang ke rumah saudara yang punya makanan yang banyak di meja makannya,
itu saya sangat mendambakan untuk ditawari makan. Sangat mendambakan ditawari makan. Ya ikut makan gitu, rasanya bahagia sekali kalau ditawari makan. Tapi setelah kita punya uang cukup banyak, ya, punya makanan cukup banyak, itu bahkan di undang-undang diajak makan bersama itu bisa menolak. Apalagi kalau level kenyangnya itu sudah 5, kita sudah tidak perlu lagi makanan. Jadi makanan apapun tidak menarik lagi. Nah, begitupun dengan 6A. Dengan 6A pun begitu juga. Ketika kita sudah dapat memenuhi 6A itu sendiri, maka kita malah bisa menebar 6A itu kepada sesama, dan sesama pun akan memberikan 6A lagi kepada kita. Jadi, yang paling berhak dan bahkan bertanggung jawab untuk memberikan 6A itu adalah diri sendiri. Yang pertama adalah self-acceptance. Yang pertama, kita ingin diri kita itu diterima oleh diri kita, ya, apa adanya, seutuhnya. Dan ini sebetulnya alamiah saja bagi kita untuk melakukannya. Karena apa? Karena Allah tidak memandang rupa, tidak memandang tingkat pendidikan, status sosial, jabatan, kekayaan kita. Allah tidak memandang itu semua. Yang dipandang oleh Allah hanyalah ketulusan hati dan amal perbuatan kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Jadi sebetulnya self-acceptance itu sangat mudah bagi kita melakukannya kalau kita kembalikan bahwa secara spiritual itu kita memang diterima oleh Allah sepenuhnya. Allah menerima kita. Jadi sangat tidak rasis, tidak rasialis. Apapun suku kita, latar belakang, status sosial, pendidikan, agama, itu Allah tidak memandang itu. Yang kedua adalah self-attention. Berikan perhatian itu kepada diri kita sendiri. Yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah memperhatikan keburukan dan sisi negatif. Orang aja itu kalau kita punya teman dan teman itu hanya memperhatikan keburukan dan sisi negatif kita, itu kita tuh tidak happy. Kita tidak merasa diperhatikan karena yang disebut diperhatikan itu adalah diperhatikan kebaikan dan sisi positif kita. Makanya ada anjuran tangkap basahlah anak-anakmu, pasanganmu, ya, anak buahmu, teman-temanmu itu ketika mereka melakukan kebaikan, bukan ketika mereka melakukan kesalahan. Itu akan sangat membahagiakan karena memberikan yang kedua, attention. Yang ketiga adalah approval, persetujuan. Salah satu presuposisi NLP adalah setiap orang itu mengambil keputusan atas pikiran, sikap, tutur kata, dan tindakannya pada suatu saat itu adalah the best decision. Bahkan orang yang menurut kita telah melakukan kesalahan sekalipun, itu dia sebetulnya for good intention. Good menurut yang bersangkutan. Makanya kalau kita tidak menyetujui seseorang, itu kita sebetulnya sudah tidak memberikan approval kepada yang bersangkutan. Sebagai orang tua, kita mengatakan kepada anak, harusnya kamu tidak begitu. Itu sama saja dengan tidak memberikan approval. Dan itu menimbulkan luka batin bagi seorang anak. Jadi, sudahlah, berikan approval itu kepada dirimu sendiri. Supaya kita tidak merasa tidak dicintai oleh diri kita sendiri. Udah orang lain tidak memberikan 6A kepada kita sendiri berbuat jahat pula kepada diri sendiri. Itu akan membuat diri kita itu menderita. Yang keempat adalah appreciation. Biasakan memberikan penghargaan atas kebaikan, prestasi kecil maupun besar yang sudah kita lakukan. Karena kalau kita sudah terbiasa memberikan penghargaan atas kebaikan, prestasi kecil maupun besar yang sudah dilakukan, kita pun mudah memberikannya kepada orang lain. Dan orang lain pun menjadi mudah juga memberikannya kepada kita. Yang kelima adalah admiration. Berikan kekaguman itu kepada dirimu sendiri. Dan setiap orang sebetulnya mempunyai sisi yang layak untuk dikagumi, sesuatu yang layak untuk dikagumi. Walaupun kadang-kadang kita perlu mencarinya, karena seringkali tersembunyi. Tapi kalau kita sudah terbiasa mencari-cari hal yang mengagumkan pada diri kita sendiri, kita pun mudah mendapatkan sisi mengagumkan pada diri orang lain. Dan yang kelima adalah self-affection. Ini memuliakan diri sendiri. Karena setiap orang pada dasarnya suka dimuliakan dan diperlakukan layaknya seperti seorang teman akrab, seorang sohib yang memang pantas untuk dihargai dan dimuliakan. Nah, sama seperti tadi, ketika kita mudah memberikan 6A kepada diri sendiri, maka kita mudah memberikan 6A kepada orang lain. Dan orang lain pun menjadi mudah pula memberikan 6A kepada kita. It all comes back to you. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7, apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Nabur sedikit, menuai sedikit, nabur banyak, menuai banyak. Hendaklah setiap orang menabur sesuai kerelaan hatinya, tidak dengan berat hati atau merasa terpaksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang menabur dengan sukacita. Oke, ini self-love, self-compassion dengan memberikan 6A kepada diri sendiri
dosis tinggi supaya kita berkelimpahan siap memberikan nama itu pada orang lain, dan orang lain pun akan dengan sukacita memberikan nama itu kepada kita, sehingga kita menjalani kehidupan yang amat sangat membahagiakan. Oke, itu terapi yang kedua. Terapi yang ketiga untuk mengatasi kebiasaan BJC yang menjadi penghalang sukses dan bahagiamu adalah terapi doa di antara dua sujud. Bagi saya, terapi doa di antara dua sujud ini lebih dahsyat daripada Ho'oponopono. Harusnya tidak ada seorang pun yang sholat dalam hidupnya itu tidak mengalami kesuksesan dan kebahagiaan. Karena terapi ini dilakukan minimal itu 17 kali dalam sehari semalam. Itu kalau sholat yang wajib saja. Kalau ditambah sholat rawatib, ditambah sholat duha, tambah sholat tahajud, tambah sholat-sholat yang lain, itu waduh, jumlah terapi di antara doa di antara dua sujudnya ini akan sangat banyak. Coba kita perhatikan. Makanya kalau di Mindslim itu ada mindful eating, mindful walking. Ini coba ketika duduk di antara dua sujud itu mindful. Jadi kalaupun dari mulai takbiratul ihram, baca Al-Fatihah itu tidak mindful, ya minimalnya pada saat duduk di antara dua sujud itu mindful. Sehingga berdampak terapeutik bagi diri kita. Robbikfirli, Tuhan ampuni dosa. Dosa adalah beban yang menyebabkanmu berat melangkah dalam mencari ridhonya, membuat hatimu kelam sehingga berat dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, warhamni. Kalau Allah menyayangimu, kita pun mudah menyayangi diri sendiri. Jadi melakukan terapi self love itu sumbernya dari Allah, karena kita disayangi Allah, maka kita pun mudah menyayangi diri sendiri, dan kita pun mudah menyayangi orang lain dengan memberikan 6A kepada mereka. Yang ketiga, wajib murni. Ini Master Juli, salah seorang klien Mindslim saya, foto before ya, foto before. Nanti insya Allah 3 bulan yang akan datang, 90 hari ke depan, beliau akan langsing. Wajib murni itu kita minta kepada Allah agar menutupi segala kekurangan kita, aib-aib kita. Jadi kita dimuliakan orang itu bukan karena kita mulia sebetulnya, tapi karena hal-hal yang buruk pada diri kita itu ditutupi oleh Allah. Makanya kita terus meminta kepada Allah agar menutupi aib dan kekurangan kita. Karena banyak sekali kekurangan kita itu. Kita kurang bersyukur, kurang sabaran, kurang mau menerima kenyataan, pemarah, pendendam, dan 8 emosi negatif yang perlu diatasi. Kemudian warfa'ni, kita minta kepada Allah agar mengangkat derajat kita. Warzuqni, minta rizki. Tadi waktu saya menyampaikan materi di Batan, itu mereka gelisah karena Batan akan digabung menjadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka khawatir bahwa nanti rezekinya akan terbatas karena digabungkan. LIPI, Batan, kemudian lembaga-lembaga riset seluruh Indonesia dari berbagai kementerian dan bahkan di perguruan tinggi akan dijadikan satu di bawah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian di daerah-daerah itu ada BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Itu mereka gelisah. Nanti rezekinya berkurang. Saya bilang yang memberi rezeki itu bukan lembaganya, tapi Allah. Coba adopsi filosofi. Saya dari dulu tidak keberatan mendapatkan penghasilan tetap yang kecil, karena meyakini bahwa saya akan tetap berpenghasilan besar, walaupun penghasilan tetapnya kecil. Itu karena kita meyakini bahwa setiap kita meminta warzuqni, mendapatkan rezeki, Allah akan memberikan rezeki itu kepada kita. Dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka dan juga tanpa perhitungan. Hari ini kita minta petunjuk kepada Allah. Bagi saya, dipertemukan dengan Master Juli Triharto ini pun merupakan jawaban dari Allah atas permintaan saya supaya diberikan petunjuk. Ini sangat memperkuat apa yang saya jalani, ikigai saya, bahwa petunjuk itu saya yakini itu berasal dari Allah. Kemudian wa'af ini pun merupakan permintaan yang sangat penting bagi kita. Kenapa begitu banyak dokter yang bekerja di rumah sakit terpapar sama virus, COVID, sama bakteri, sama amuba, sama berbagai baksil dan macam-macam itu, ada yang sakit, ada yang tidak. Ada yang sakit, ada yang tidak. Nah, boleh jadi yang sehat itu ketika sholatnya itu mindful. Dan dia selalu bahagia, menjalani ikigainya dengan sukacita, menebar kebaikan, cinta itu dengan cinta. Itu yang akan membuat kita menjadi sehat. Imunitas kita menjadi tinggi, karena kita kaya endorfin, bukan kortisol. Setiap kita memunculkan 8 emosi negatif yang tidak diatasi, pada ada pesan di baliknya, itu kita sudah mengeluarkan kortisol yang baik. Dan mendengarkan audio sugesti Mindslim dan audio sugesti Mindsport, itu juga membuat kita endorfinnya kaya raya. Imunitasnya juga menjadi tinggi.
luar biasa. Wafani, maafkan aku. Jadi lebih dasar kan daripada Ho'oponopono tadi ya. Ada yang tanya tadi kepada saya, Pak, kalau saya non Muslim boleh nggak baca doanya duduk di antara dua sujud? Boleh, nggak ada larangan ya, boleh. Itu permintaan yang bagus. Ya sesuai dengan yang diyakini, menyebut Tuhannya mungkin ya Tuhan aja, bukan Rob, ya, bukan Allah atau Yesus atau apa, ya silakan aja. Oke, terapi yang keempat adalah terapi self talk. Setiap saat kita melakukan self talk, Master Judith Triharto dan para coach dan para sahabat semuanya. Dan menurut penelitian itu seperti Deepak Chopra misalnya mengatakan bahwa kita melakukan self talk itu sampai 60.000 kali setiap hari. Nggak percaya, hitung aja sendiri, pasti ada sampai 60.000 saking seringnya. Dan sayangnya itu mayoritas itu mengulang self talk yang sudah terjadi hari-hari sebelumnya, mengulang self talk yang sama, dan mayoritas itu negatif. Wajar kalau kehidupannya tidak sukses dan tidak bahagia karena self talk-nya negatif. Banyak orang mengatakan bahwa, aduh, saya ini tidak pernah mengalami keajaiban sama sekali. Menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang menjalani kehidupan tanpa keajaiban sama sekali. Karena ketika kita mau tidur, itu kalau kita mengacu pada ayat ini, kita ini sebetulnya mati. Pada saat tidur itu kita mati. Kalau kita dibangunkan lagi oleh Allah di pagi hari, itu kita dihidupkan kembali. Itu sebabnya kenapa waktu mau tidur, kita dianjurkan untuk berdoa, doa niat mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu dengan namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Dan ketika bangun tidur, doanya adalah memuji Allah, bersyukur kepada Allah telah dihidupkan kembali dari kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Oleh karena itu self talk yang hendaknya dipanjatkan ketika bangun tidur itu adalah segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas keajaiban hidup yang kurasakan selama ini. Aku siap menerima keajaiban hidup berikutnya. Kalau ini diulang-ulang sepanjang hari, ya. Terima kasih. Aku bersyukur kepadamu atas keajaiban hidup yang kurasakan selama ini. Aku siap menerima keajaiban hidup berikutnya, maka kita akan terus-menerus mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Kata Einstein, Albert Einstein, ada dua cara menjalani hidup ini. Yang pertama, seolah-olah tidak ada bagian dari hidupmu itu yang merupakan keajaiban. Yang kedua, itu yang dijalani oleh Einstein, setiap aspek kehidupan itu sebetulnya merupakan keajaiban. Dan kita memang betul akan hidup dengan penuh dengan keajaiban. Terapi yang kelima adalah terapi tapping. Saya suka dengan terapi tapping ini, khususnya setelah saya mendapatkan buku ini ya, tapping solusinya dari Nick Ortner. Ini saya buka-buka terus pakai terus-terusan sehingga sampai terkoyak-koyak. Bagus banget. Bagus sekali tapping solusinya dari Nick Ortner. Saya suka dengan Nick Ortner tapping solution ini karena apa? Tapping solution itu awalnya ditemukan oleh Roger Callahan. Dr. Roger Callahan seorang psikolog menangani kliennya bernama Mary yang mengalami fobia air dan sudah bertahun-tahun ditangani oleh Roger Callahan tidak juga sembuh-sembuh. Padahal sudah mengerahkan semua ilmu psikologi yang dimilikinya. Sampai suatu saat Roger Callahan mempelajari meridian tubuh. Untuk akupuntur itu, Roger Callahan menemukan bahwa ketika Mary mengeluhkan fobianya terhadap air, takut tenggelam, takut kelelep, takut meninggal karena air, itu ada rasa tidak nyaman di bagian perutnya. Dan garis meridian dari perut itu terhubung, end meridiannya itu di bawah mata. Sehingga Roger Callahan meminta Mary untuk men-tapping, mengetuk-ngetuk bagian bawah matanya itu. Dan ternyata seketika itu juga rasa tidak nyaman di bagian perutnya itu menjadi hilang. Dan fobianya terhadap air pun menjadi hilang juga. Nah, salah seorang murid TFT, Thought Field Therapy, Roger Callahan adalah Gary Craig, seorang insinyur dari Stanford University. Karena insinyur, dia maunya mensimplify ya, tanpa mengurangi efektivitas. Sehingga dikembangkan TFT itu menjadi EFT oleh Gary Craig. Ini pun sudah banyak itu videonya di YouTube, mengatasi orang-orang yang mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dan banyak hal-hal yang lain, termasuk penyakit fisik dan emosi. Ini dikembangkan lebih lanjut lagi oleh Nick Ortner, yang bukunya saya miliki. Nah, saya suka dengan tapping solusinya Nick Ortner, karena itu sudah sangat kekinian, langkahnya pun tidak banyak lagi.
Jadi ini penjelasan dari EFT ya, bahwa semua the cause of all negative emotion itu a disruption in the body's energy system. Sehingga ketika kita menangani suatu emosi, itu yang ditangani bukan emosinya, tapi terganggunya keseimbangan energi itu, sehingga emosinya pun secara otomatis teratasi. Ini saya mendapatkan penjelasan yang menarik dari Dr. Adi Gunawan. Sejatinya setiap kejadian itu bersifat netral. Karena komponennya itu setelah what, when, where, who, itu pakog ya. Ini di bukunya Master Julie Triharto juga penjelasan ini saya dapatkan. 1-8 itu sebenarnya tidak menimbulkan masalah. Netral saja. Masalah itu justru terjadi ketika kita memberikan makna terhadap kejadian yang memorinya itu terdiri nomor 1-8. Makna positif menimbulkan emosi positif, makna negatif menimbulkan emosi negatif. Nah, inilah yang seringkali menjadi masalah. Oke. Ini 8 emosi yang saya dapatkan dari buku Mind Slim. Sedih, marah, bersalah, kesepian, bosan, takut, frustasi, dan depresi. Muncul karena itu biasanya negatif ya. Kalau kita memahami tujuan positifnya, itu jadi positif. Ini saya sangat senang mendapatkan 8 emosi ini yang oleh Master Julie Triharto dirunut. Itu berasal dari Carl Bunyan pada saat beliau mengambil MGH. Ini juga yang sekarang saya gunakan untuk menangani klien. Tadinya saya ada 40 emosi yang saya minta klien itu untuk mengisi di intake form. Tapi ternyata itu malah jadi tidak terfokus, malah jadi bingung kliennya. Sekarang setelah disederhanakan menjadi 8 saja, itu memudahkan saya untuk memproses emosi negatif. Dari 10 itu tiba-tiba setelah terapi turun menjadi 2, turun lagi menjadi 1, malah bisa hilang sama sekali. Setelah memberikan pemaknaan yang positif ini, selain tentu saja dilakukan tapping. Oke, cara kerja tapping solution itu sebetulnya memori itu menimbulkan gangguan energi, kemudian menimbulkan emosi yang 8 tadi. Nah, tapping solution itu mengatasi emosi negatif tanpa perlu menangani langsung ke initial significant emotional event-nya itu, SSI-nya. Itu tidak perlu langsung, bahkan dengan tapping ini tidak perlu pula kita membawanya ke dalam kondisi yang trance yang sangat dalam. Bahkan waking hypnosis saja itu bisa terselesaikan. Jadi merupakan shortcut, ya, potong kompas, cukup menjelaskan sistem energi tubuh, maka emosi negatif yang diderita oleh klien itu dapat tertangani dengan sendirinya. Oke, ini ada 9 titik saja yang perlu di tapping. Tapping yang pertama itu adalah karate chop, ya. Karate chop. Dan titik 1-8 itu mulai dari pangkal alis di sini, kemudian pelipis side of the eye, under nose, chin, dagu, ya, collarbone, kemudian bawah ketiak, dan ubun-ubun. Nah, saya akan mempraktekkan teknik ini untuk mengatasi BEJC. BEJC yang karena supaya konsisten, kita sedang menangani BEJC yang menjadi penghalang kebahagiaan dan kesuksesan kita dalam hidup. Jadi silakan kalau Anda mau mengikuti, melakukan tapping bersama saya untuk mengatasi BEJC, juga dipersilahkan. Jadi caranya, kalau Anda kidal, tentu saja tappingnya dengan tangan kiri ya, karate chopnya. Tapi kalau Anda kadal seperti saya, yang melakukan tapping tangan kanan. Karate chop kiri yang kita tapping. Apa yang dilakukan? Ini acceptance dan memaafkan diri sendiri. Meskipun aku merasa bersalah, ini emosi yang intens ya, merasa bersalah karena sukses dan bahagiaku terhalang kebiasaan BJC, aku menerima, menyayangi, dan memaafkan diriku sendiri. Dan lakukan ini 3 kali ya. Meskipun aku merasa bersalah karena sukses dan bahagiaku terhalang kebiasaan BJC, blaming, excusing, justifying, dan complaining, aku menerima, menyayangi, dan memaafkan diriku sendiri. Lakukan ini 3 kali. Meskipun aku merasa bersalah karena sukses dan bahagiaku terhalang kebiasaan BEJC, aku menerima, menyayangi, dan memaafkan diriku sendiri. Setelah itu tapping. Tappingnya mulai dari eyebrow ya, pangkal alis.
merasa bersalah karena sering BEJC. Kemudian pelipis, side of the eye, suka blaming, menyalahkan. Bawah mata, suka excusing, berdalih. Under nose, suka justifying, melakukan pembenaran. Dagu, suka complaining, mengeluh. Collarbone, sukses dan bahagiaku terhalang kebiasaan buruk BEJC. Bawah ketiak, underarm, sukses dan bahagiaku terhalang kebiasaan buruk BEJC. Lalu kemudian top of head, pangkal ubun-ubun, sukses dan bahagiaku terhalang BEJC. Saya izinkan menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa tapping ini ketika kita mengungkapkan keluhan, itu amigdala kita terprovoke. Biasanya akan mengeluarkan kortisol. Tapi ketika di tapping, itu amigdalanya jadi cooling down. Tidak jadi liar, ya. Jadi calm down, cooling down, sehingga menjadi netral emosi. Ini sebenarnya kenapa tapping works. Ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa mengeluhlah kepada Allah, menurut saya itu keliru. Mengeluh itu ke hipnoterapis, ya, sehingga diproses. Kalau mengeluh kepada Allah itu wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kamu akan menarik mendatangkan lebih banyak hal buruk lainnya yang akan membuatmu semakin menderita, semakin mengeluh lagi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang mengeluh, bahkan diazab oleh Allah. Nanti kita akan bahas ayat itu. Oke, setelah kenegatifan itu dikeluarkan semua, ya, pokoknya apapun yang menurutmu menjadi penghambat kesuksesan dan kebahagiaanmu harus dikeluarkan keluarnya, tapi sambil di tapping. Nah, setelah yang negatif itu dikeluarkan habis, maka mulailah positif tapping dengan setup. Mulai sekarang dan seterusnya, aku memutuskan mengizinkan diriku menjadi pribadi sukses dan bahagia bebas dari kebiasaan buruk BEJC. Lakukan 3 kali seperti tadi ya. Mulai sekarang dan seterusnya, aku memutuskan mengizinkan diriku menjadi pribadi sukses dan bahagia bebas dari kebiasaan buruk BEJC. Mulai sekarang dan seterusnya, aku memutuskan mengizinkan diriku menjadi pribadi sukses dan bahagia bebas dari kebiasaan buruk BEJC. Setelah itu tapping lagi. Eyebrow, 100% berserah diri kepada Allah. Side of the eye, selalu bahagia dengan mengingat Allah. Under eye, bawah mata, gemar menebar cinta, kebaikan, dan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin sama manusia, semata-mata mencari ridho Allah, bukan karena mengharap balasan atau ucapan terima kasih. Under nose, fokus pada peningkatan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh, sehingga tidak khawatir perlakuan zalim tidak adil terhadapku, dan tidak khawatir akan pengurangan hakku, karena meyakini bahwa setiap amal perbuatan dibalas oleh Allah. Dagu, chin, bahagia menjadi pribadi sukses dan bahagia. Bebas dari kebiasaan BEJC. Collarbone, terbebas dari kebiasaan BEJC membuatku merasa beruntung, bahagia, dan bersyukur kepada Allah. Underarm, sekarang aku siap menjadi pribadi sukses dan bahagia. Ubun-ubun, demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya. Bayangkan dengan 5 terapi itu ya, Ho'oponopono, ya, kemudian terapi Sik E, self love, self compassion, terapi duduk di antara 2 sujud, terapi self talk, dan terapi tapping solusi. Ini ayat ini menurut saya luar biasa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaanmu. Di Injil juga sama ya. Dalam Quran surat 40 ayat 60, surat Ghafir al-Mu'min. Di Matius 7 ayat 7 juga sama maknanya. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Namun ketika saya menyampaikan kedua ayat ini, banyak mahasiswi saya, peserta training saya itu tidak happy. Pak, itu ayat PHP. Tadinya saya nggak ngerti PHP itu apaan ya. Rupanya pemberi harapan palsu, kata mereka. Loh kok kamu berani-beraninya mengatakan ayat pemberi harapan palsu? Iya Pak, kamu agamanya apa? Saya tanya. Saya Muslim Pak, tapi teman saya yang Kristen juga mengiyakan gitu, menyetujui pendapat saya. Emang kenapa? Ya Pak, kan teman saya kan jomblo Pak. Udah lama minta jodoh, nggak dapat jodohnya. Terus teman saya yang lain sakit, minta sehat, minta kesembuhan, tapi tetap aja sakit. Terus teman saya yang lain Pak gemuk gitu, minta langsing, tapi ternyata nggak langsing, tetap gemuk aja. Belum kenal main slim. Kemudian saya sendiri katanya miskin,
sudah lama minta kekayaan tapi tetap saja miskin. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, saya menjawabnya dengan the law of attraction. I attract to my life whatever I give my attention, energy, and focus to. Whether positive, something I want, or negative, something I don't want, whether I do it consciously or unconsciously. Ini menurut Michael J. Lucier. Aku menarik ke dalam kehidupanku apapun yang kuperhatikan. Kuberikan perhatian, energi, dan fokus pikiranku. Tidak peduli apakah hal yang kuperhatikan itu sesuatu yang positif, yang aku inginkan, atau sesuatu yang negatif, yang tidak kuinginkan. Tidak peduli apakah aku melakukannya secara sadar atau tidak sadar. Coba kita membahas yang tadi ya. Kalau orang meminta kebaikan tapi terus mengeluhkan keburukan, apa yang dia perhatikan? Keburukan kan? Itu namanya meminta kepada Allah tapi dengan hati yang lalai dan lengah. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, kalau kamu mohon sesuatu kepada Allah, maka mohonlah dengan keyakinan yang bulat bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan lengah. Hati lalai dan lengah itu adalah meminta langsing tapi terus mengeluhkan kegemukan. Meminta kekayaan tapi terus mengeluhkan kemiskinan dan keterbatasan. Meminta kesehatan tapi terus mengeluhkan penyakit. Meminta jodoh tapi terus mengeluhkan kejombloan. Jadi simpel ya. Jadi pindahkan fokusnya. Apapun yang diminta itulah yang difokuskan. Jangan di-cancel dengan mengeluhkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena mengeluhkan itu sama dengan me-cancel apa yang kita minta. Jadi bersyukurlah kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun. Kalau mengalami kejadian menyenangkan, sebaiknya katakan alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihat. Aku bersyukur kepadamu, segala puji bagimu, karena berkat nikmatmu segala perkara baik menjadi sempurna. Begitupun ketika mengalami kejadian tidak menyenangkan, hendaknya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, aku bersyukur kepadamu, segala puji bagimu dalam segala keadaan. Ini hadis riwayat Hakim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ini yang dilakukan, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan keajaiban bersyukur. Wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Di Injil juga sama ya. Siapa yang punya rasa syukur akan dikasih lagi sehingga jadi berkelimpahan. Dan siapa yang tidak punya rasa syukur, mengeluhkan apapun atau siapapun dalam kehidupanmu, maka apa yang ada pada dirimu pun akan diambil lagi oleh Tuhan. Ini ada di Matius 13 ayat 12. Persis sama maknanya dengan Quran surat Ibrahim, surat 14 ayat 7. Disinilah keajaiban bersyukur itu terjadi. Oke, baik. Terakhir saya ingin menginstal optimisme dalam diri kita masing-masing. Silakan mengikuti atau membaca dalam hati juga tidak apa-apa. Ini saya baca berulang-ulang sehingga saya menjadi amat sangat optimis karena sugesti ini sudah merasuk ke dalam pikiran bawah sadar saya melalui pengulangan yang berkali-kali. Saya janji pada diri sendiri menjadi begitu tegar sehingga takkan kubiarkan apapun atau siapapun mengganggu kedamaian pikiranku. Saya janji pada diri sendiri membicarakan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan solusi Ganggu aja program kepada setiap orang yang kutemui. Saya janji pada diri sendiri membuat semua temanku merasa dirinya berharga. Saya janji pada diri sendiri melihat sisi terbaik dari segala hal dan membuat rasa optimisku menjadi kenyataan. Saya janji pada diri sendiri berpikir hanya yang terbaik, bekerja hanya yang terbaik, dan berharap hanya yang terbaik. Saya janji pada diri sendiri menjadi begitu antusias terhadap kesuksesan orang lain seperti terhadap kesuksesanku sendiri. Saya janji pada diri sendiri belajar dari kesalahan masa lalu dan mengusahakan pencapaian kinerja lebih baik di masa depan. Saya janji pada diri sendiri menunjukkan wajah ceria setiap saat dan tersenyum kepada setiap orang yang kutemui. Saya janji pada diri sendiri terlalu sibuk mengembangkan diri sehingga tidak ada waktu tersisa untuk mengkritik orang lain. Saya janji pada diri sendiri menjadi terlalu besar untuk cemas, terlalu mulia untuk marah, terlalu kuat untuk takut, dan terlalu bahagia untuk mendatangkan masalah. Saya janji pada diri sendiri berpikir positif mengenai diri sendiri dan memproklamasikan fakta ini ke seluruh dunia, bukan dengan suara keras tetapi dengan kinerja terbaik. Dan terakhir, saya janji pada diri sendiri hidup dengan keyakinan bahwa seluruh alam semesta akan memihak padaku selama aku menjadi diriku yang terbaik.
Baik. Baik, Master Juli Triharto, maaf waktunya agak lewat dikit. Jika memungkinkan, saya masih bersedia untuk menerima pertanyaan dari para coach dan para peserta semuanya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jen, luar biasa. Kita belajar banyak. Tadi saya cukup banyak merenung ya ke diri sendiri juga akhirnya. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada sesi diskusi, kita berikan kesempatan 15 menit ke depan untuk diskusi. Ada yang mau bertanya dengan Dr. Jen? Dr. Jen, saya mau nanya dong. Bu Yeni ya. Bu Yeni itu yang apa namanya? Yang tadi yang terakhir yang I promise gitu. Itu kita apa namanya afirmasinya di kapan tuh yang paling tepat gitu. Yang paling tepat ya. Oke, kalau kita mempelajari 5 jalur masuknya sugesti ke dalam pikiran bawah sadar, itu bisa melalui 5 jalur. Yang pertama disampaikan oleh figur otoritas. Figur otoritas itu kita bisa meminta orang yang figur otoritas itu membacakannya untuk kita. Atau kita membayangkan aja, kita yang membaca, tapi kita membayangkan seolah-olah itu figur otoritas yang kita muliakan itu sedang membacakannya untuk kita. Itu akan masuk. Yang kedua, itu disampaikan berulang-ulang. Kita baca berulang-ulang itu akan masuk loh, tembus. Repetition is the mother of skill. Ya. Itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Yang ketiga, itu disampaikan pada saat kita dalam kondisi emosi yang intens. Kita sangat happy banget. Ya. Baru nonton drakor atau drama Turki gitu, kita begitu happy hati kita karena pemainnya itu bisa bertemu ya, bahagia happy ending. Itu pada saat happy, baca itu. Kemudian saya percepat aja dalam kondisi hipnosis. Hipnosis itu kalau kita sudah terbiasa mendengarkan main slim audio sugestinya Master Juli, itu kita masih trance itu. Ditambahkan sugesti I promise myself itu akan masuk juga. Menjelang tidur, ya, kita udah reyep-reyep, baca dulu. Bangun tidur, itu pun masih dalam kondisi alfa, kita baca, itu juga akan masuk. Oke, baik, Bu Yani Afriani, cukup memuaskan jawabannya? Udah cukup jelas. Terus baik. Ini Dr. Jen, tadi yang masalah kayak self acceptance itu ya, yang 6A itu. 6A, betul. Itu kayaknya saya rada-rada ke-trigger di self acceptance-nya ya, jadi sempat kayak pengen nangis juga sih. Berarti kayaknya itu yang mesti dirapihin kali ya dalam diri saya ya. Izin bertanya, Dok. Terima kasih sharingnya sampai agak mengeluarkan air mata, berarti powerful banget. Yang menunjukkan bahwa kita sudah memenuhi tahap bahwa kita pribadi yang mudah bersyukur itu yang seperti ya. Artinya ada parameter yang bisa kita rasakan enggak, atau setiap orang beda-beda. Karena saya pas nge-journey gratitude-nya artinya gini, antara si A sama si B. Saya melihat si A itu kayaknya kalau untuk mencapai sesuatu tuh memaknai sesuatu itu mudah untuk mendapatkan rasa syukur itu tanpa harus melewati exposure yang berliku. Sedangkan saya untuk mencapai rasa syukur itu kok kayaknya harus dan merasakan bahwa rasa syukur itu. Jadi nah itu parameternya seperti apa sih yang menunjukkan bahwa kita udah berhasil merasakan bahwa gratitude itu udah menjadi bagian dari hidup kita gitu. Terima kasih. Oke. Emosi negatif yang 8 dari Master Juli Triharto. Sedih, marah, merasa bersalah, kemudian bosan, ya, takut, depresi, frustrasi. Ya. Itu semuanya itu sebetulnya lack of gratitude. Semuanya. Ya. Semuanya itu lack of gratitude. Makanya apapun emosi yang kamu alami, solusinya adalah menerima, memaafkan, berterima kasih, dan mencintai dirimu sendiri. Jadi indikatornya apa? Bahwa kita termasuk orang yang grateful gitu, ya terbebas itu. Terbebas dari 8 emosi dominan itu. Ada orang yang bertanya, klien saya, gimana saya bahagia, bersyukur. Orang saya sakit hati gitu kan, dijahatin orang kok suruh bersyukur gitu. Menurut saya itu sangat mudah. Mudah sekali. Kenapa mudah? Ya karena bahkan ketika dizalimi, tadi kan saya mengutip sebuah ayat yang saya masukkan dalam karakter orang yang sukses,
Dia begitu fokus pada peningkatan kualitas iman, ilmu, dan amal solehnya sehingga tidak khawatir mendapatkan perlakuan zalim, tidak adil terhadap dirinya, dan juga pengurangan haknya karena meyakini banget bahwa Allah itu maha membalas setiap amal perbuatan manusia. Nah, ketika dijahati pasangan, dijahati orang lain, itu bagi saya itu kebaikan. The way you look at that action dari orang lain yang merugikan kita, itu kalau kita fokus pada betapa kita telah dirugikan, itu pasti kita tidak bahagia, tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan mengatakan, oh aku bersyukur, tapi sambil bercucuran air mata gitu. Atau ada orang yang puitis gitu di medsos, aku bersyukur walaupun hati menderita. Itu menurut saya itu bukan bersyukur, itu ngapusi gitu. Yang dibohongi ya dirinya sendiri. Kalau saya bersyukur itu bersyukur beneran. Jadi ketika saya mengatakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat atau alhamdulillah ala kulli hal, itu betul-betul. Jadi bukan hanya ketika mendapatkan kebaikan kita bersyukur, bahkan ketika kita mendapatkan perlakuan buruk itu kita bersyukur karena apa? Mendapatkan dua kebaikan, Master Judith Harto. Yang pertama, pada saat kita dijahati itu doa kita diijabah oleh Allah. Ya. Waduh, itu untuk datang ke Multazam itu ya, ke Ka'bah atau ke Multazam atau ke Raudhoh itu di Masjid Nabawi, itu bayarnya mahal. Sekarang bahkan ada pembatasan pula, tidak bisa ke sana. Tapi pada saat kita dizalimi, itu pada saat itu juga, on the spot, ya, ketika kita dijahati, itu langsung berdoalah kebaikan apapun yang diinginkan. Untukmu sendiri, bahkan juga termasuk orang yang sudah berbuat baik kepadamu, ya, dengan kejahatannya itu kan kita mendapatkan waktu istimewa ijabahnya doa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau dia, itu orang yang jahat sama kamu itu, ada baiknya, oh baik dia, taat beribadah, ya sholatnya kenceng banget, ininya pun sampai hitam gitu kan, berarti dia banyak pahalanya kan. Dia suka puasa Senin Kemis juga, kan? Berarti banyak pahalanya itu. Dan pada saat dia melakukan kezalimannya terhadapmu, itu terjadi transfer, Bluetooth dia dan Bluetoothmu dua-duanya on. Itu automatically terjadi transfer pahala kebaikan dia itu kepadamu. Oh, kalau dia nggak ada baik-baiknya di mana? Dosa-dosamu sebagian pindah ke dia. Jadi ini bersyukurnya itu betul-betul feeling happy, ya? Bersyukur beneran gitu. Jadi jangan kemudian mengatakan aku bersyukur karena aku disuruh bersyukur sama Allah. Enggak, itu bersyukur itu betul-betul dirasakan sehingga 8 emosi negatif tadi hilang. Tapi kalau intensitas emosi negatif itu dari 0 sampai 10 itu masih 10, ya, itu berarti bersyukurnya belum terinstal. Begitu coachnya. Oke. Menarik, Dokter Jen. Sedikit lagi. Jadi kemarin kejadiannya kayak 5 tahun lalu atau mungkin 7 tahun lalu, untuk bersyukur itu mudah. Sama-sama dapat ujian gitu. Tapi untuk saat ini, kenapa untuk mencapai rasa syukur itu kok kayaknya extra effort sekali. Nah, artinya kan sama kayak kekayaan. Bagaimana kita untuk menjadi kaya mungkin lebih mudah ya, dibandingkan kita mempertahankan kekayaan. Sama kayak syukur, untuk mencapai syukur mungkin lebih mudah dibandingkan mempertahankan konsistensi syukur itu. Nah, itu bumbunya seperti apa sih, resepnya untuk tetap mempertahankan istilah konsisten? Ketika Mind Slim Habit itu, yang 9 ya, Mind Slim Habit dari mulai 5 Magic Rule, ditambah minum air putih, kemudian tidur berkualitas, ditambah 2 lagi ya, mendengarkan audio, itu dilakukan terus-menerus selama 90 hari, itu udah nggak pakai mikir lagi itu. Ibaratnya kita nyetir ya, belajar nyetir, bukan otomatis yang manual gitu. Itu ketika kita belajar, dibimbing di sekolah menyetir, driving school, itu kita biasanya melakukannya dengan kesadaran dulu. Ya. Dengan kesadaran, ngoper sambil menginjak kopling, ngegas gitu, itu pakai mikir gitu. Tapi setelah kita melakukannya 90 hari berturut-turut, itu otomatis nggak pakai mikir lagi udah. Sambil balas WA pun bisa gitu nyetir. Nah, begitupun Mind Slim Lifestyle itu setelah kita melakukannya 90 hari dengan kesadaran melakukan checklist itu 9 hal yang harus dilakukan setiap hari dan itu dilakukan konsisten 90 hari
mendengarkan audio Mind Slim dan audio Mind Sport setiap hari, itu bahkan masuk ke kondisi rileks itu jadi gampang. Masuk ke kondisi rileks jadi gampang. Mengeluarkan endorfin juga jadi mudah. Termasuk bersyukur pun jadi mudah. Jadi ini sebetulnya bagi kita yang ikut Mind Slim, ini sebetulnya hal-hal yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang istimewa gitu. Karena itu sudah menjadi lifestyle kita. Bagi saya semua Mind Slim, apalagi Mind Slim coach ya, bahkan Mind Slim partisipan pun yang baru mengikuti program Mind Slim, itu asal diikuti selama 90 hari, itu apa yang saya sampaikan itu akan terinstal dengan sendiri. Begitu, Coach Sonia. Nanti mungkin kalau ketemu nanti saya akan berikan trik-trik, tips-tips yang lain lagi yang bisa lebih memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam pikiran bawah sadar. Terima kasih, Dokter. Silakan, Master Juli, masih ada waktu kah? Oke, waktunya sudah melewati dari 15. Oke. 1 jam ya, 1 jam lebih kita belajar dari Dokter ya. Dan kita tutup malam hari ini, dan mudah-mudahan keajaiban bersyukur ini memberikan keajaiban di hidup Anda semuanya, teman-teman, dan kita semua, dan kita tunggu keajaiban berikutnya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Dr. Jen, sudah berkenan untuk sharing, berbagi, dan mudah-mudahan semakin menebar kebaikan dengan Mind Slim Coach-nya. Dan buat teman-teman, para slimmer, kalau mau datang ke tempat praktek beliau, Mind Slim Coach di Kota Wisata Cibubur. By appointment ya, Dok ya. Jadi nanti tinggal hubungin beliau untuk dibantu untuk slimming atau untuk hipnoterapi. Ya. Untuk kasus fobia, trauma, dan stres. Baik, itu saja. Buat teman-teman juga ada informasi untuk hari Sabtu Minggu ini, kita ada grup terapi di Ciawi, di Bogor. Buat teman-teman yang mau bergabung, mau riset juga silahkan. Dan untuk hari Minggu mau yoga bersama juga free, silahkan Anda mau ikut yoga bersama hari Minggu pagi jam 6 sampai jam 8 dipandu oleh Coach Siska. Kebetulan Coach Siska ada di sini, beliau sudah turun 16 kilo. 16 kilo ya Coach ya? Iya, 16 kilo Master. Luar biasa. 16 kilo dan semakin slim, semakin langsing. Baik, itu saja pengumuman dari kita Mind Slim. Terima kasih sudah bersama-sama malam hari ini. Kita doakan bersama dengan keyakinan kita masing-masing, dengan cara yang universal bahwa kita semua bisa meraih keajaiban bersyukur ini untuk kebaikan umat manusia di Indonesia dan di dunia. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih Dr. Jen. Terima kasih dan Dr. Jen. Terima kasih Dr. Jen dan Master Juli dan teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih semuanya.